Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sebuah kisah luar biasa datang bukan dari reruntuhan kuno, melainkan dari sebuah panggung intelektual di zaman modern, di mana dua samudera ilmu bertemu dalam sebuah perdebatan yang menggetarkan jiwa. Sebuah auditorium universitas yang megah menjadi saksi bisu saat seorang kiai harismatik beradu argumen dengan seorang teolog wanita terkemuka. Mereka diliputi keinginan untuk menyampaikan kebenaran, dan para penonton akhirnya diliputi keheningan setelah mendengar logika-logika tajam yang meruntuhkan keyakinan buta. Benarkah perdebatan ini menjadi titik balik bagi ratusan orang yang menyaksikannya? Mari kita selami kisah yang menggetarkan akal dan iman ini, dan semoga yang menekan tombol subscribe channel ini senantiasa dibukakan pintu hidayah dan pemahaman. Di sebuah auditorium universitas ternama di jantung kota metropolitan, malam itu udara seakan berhenti berembus. Ratusan pasang mata tertuju pada dua sosok di atas panggung, bukan untuk sebuah pertunjukan, melainkan untuk sebuah pertarungan gagasan yang telah lama dinantikan. Atmosfernya begitu padat dengan antisipasi, seolah setiap orang yang hadir sadar bahwa mereka akan menyaksikan sesuatu yang akan membekas lama dalam ingatan. Di satu sisi panggung, duduk dengan tenang Kiai Fahmi Ar-Razi, seorang ulama yang dikenal dengan kedalaman ilmunya dan logika berpikirnya yang setajam pisau analisis. Di sisi lain, Dr. Elizabeth Ton, seorang profesor teologi yang disegani, dengan retorika yang mampu memukau siapa saja yang mendengarnya. Di suatu momen yang ditunggu-tunggu, moderator mempersilakan Dr. Elizabeth memulai argumennya. Ia maju ke podium dengan sebuah konsep yang indah dan menyentuh. Saudara-saudaraku, ujarnya dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Pondasi keyakinan kami adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Karena kasih-Nya yang tak terbatas pada manusia yang telah jatuh dalam dosa, Ia rela turun ke dunia dalam wujud Yesus Kristus, untuk menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Pengorbanannya di kayu salib adalah bukti cinta terbesar, sebuah jembatan yang dibangun oleh Tuhan sendiri untuk merangkul kembali anak-anak-Nya yang tersesat. Jantung para penonton seolah berdebar serempak. Argumen itu begitu universal, begitu menyentuh sisi kemanusiaan mereka. Namun, Kiai Fahmi, dengan ketenangan yang luar biasa, membalas bukan dengan sentimen, melainkan dengan sebuah pertanyaan logis yang sederhana namun sangat mendalam. Ia berkata, "Profesor, konsep kasih itu sungguh indah. Namun izinkan saya bertanya, di dalam Alkitab, tercatat bahwa Yesus berdoa kepada Tuhan. Pertanyaan saya, jika Yesus adalah Tuhan itu sendiri, kepada siapakah Ia berdoa? Apakah Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri? Bukankah esensi doa adalah permohonan dari seorang hamba yang lemah kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa? Tindakan berdoa itu sendiri secara inheren menciptakan sebuah dualitas, ada yang menyembah, dan ada yang disembah. Atmosfer di dalam ruangan seketika berubah. Para penonton merasakan sesuatu yang luar biasa menusuk logika mereka. Kalimat itu mengandung sebuah pertanyaan fundamental yang sulit dijelaskan, sebuah paradoks yang selama ini mungkin tak pernah mereka pikirkan secara mendalam. Dr. Elizabeth tersenyum tipis, tampak sudah mengantisipasi pertanyaan ini. Pertanyaan yang sangat krusial, Kiai, jawabnya dengan tenang. Inilah yang kami sebut sebagai misteri kenosis, atau pengosongan diri. Yesus, yang adalah Allah, secara sukarela mengosongkan sebagian kemuliaan ilahinya untuk menjadi manusia seutuhnya. Saat di bumi, Ia memiliki dua natur, ilahi dan manusiawi. Ketika Ia berdoa, itu adalah natur kemanusiaannya yang memberikan teladan sempurna kepada kita tentang bagaimana seharusnya seorang manusia berkomunikasi dengan Bapa di surga. Doanya tidak meniadakan keilahiannya, melainkan menunjukkan kesempurnaan kemanusiaannya. Kiai Fahmi mengangguk hormat. Terima kasih atas penjelasannya. Namun ini justru membawa kita pada pertanyaan berikutnya tentang natur manusia itu sendiri. Dalam Islam, kami tidak mengenal konsep dosa warisan. Kami meyakini fitrah, bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, dan memiliki kecenderungan bawaan untuk mengakui Tuhan yang esa. Dosa adalah tindakan personal yang menjadi tanggung jawab individu, bukan warisan yang diturunkan. Maka, kami memandang tidak adil jika seorang bayi yang baru lahir harus menanggung dosa leluhurnya, dan tidak logis jika dosa seseorang harus ditebus oleh pengorbanan orang lain yang tidak bersalah. Keadilan Tuhan adalah setiap jiwa akan memanen apa yang ia tanam. Guncangan seismik intelektual kedua melanda audiens. Konsep suci saat lahir berbenturan langsung dengan doktrin berdosa sejak lahir. Seorang profesor filsafat di barisan ketiga terlihat mencatat dengan cepat,
seolah baru menemukan sebuah perspektif baru yang akan ia bawa ke ruang kelasnya. Debat berlanjut ke topik berikutnya, keaslian kitab suci. Dr. Elizabeth menjelaskan dengan fasih, Alkitab adalah perpustakaan ilahi, ditulis oleh puluhan penulis, raja, nabi, nelayan, dokter, dalam rentang ribuan tahun, namun semuanya diilhami oleh satu Roh Kudus yang sama. Keberagamannya justru menunjukkan kekayaan karya Tuhan dalam sejarah manusia. Di pilar panggung yang lain, Kiai Fahmi berdiri dan memberikan pandangannya. Dengan suara yang tegas, ia berkata, dalam Islam, kami meyakini Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada satu nabi, Muhammad SAW, dan terjaga kemurniannya huruf per huruf selama lebih dari 1400 tahun. Allah sendiri yang berjanji dalam kitabnya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jaminan ini bukan klaim manusia, tapi garansi langsung dari Tuhan. Lebih dari itu, Al-Quran menantang seluruh umat manusia untuk membuat satu surat saja yang serupa dengannya, sebuah tantangan yang hingga kini tak terjawab. Ini adalah mukjizat sastra dan linguistik yang membuktikan asal-usul ilahiyahnya, bukan sekadar inspirasi. Para hadirin terdiam, terhenyak oleh kedalaman makna kalimat tersebut. Semua pemahaman mereka tentang sejarah kitab suci, semua keyakinan mereka, kini dihadapkan pada sebuah perbandingan yang membuat mereka berpikir ulang. Konsep kitab yang diilhamkan versus kitab yang merupakan firman langsung dan terjaga. Di sebuah momen puncak, seorang penanya dari audiens berdiri dan bertanya kepada Kiai Fahmi, jika Islam adalah satu-satunya kebenaran, mengapa Tuhan menciptakan begitu banyak agama? Kiai Fahmi tersenyum, lalu menjawab dengan sebuah ayat yang menggetarkan jiwa mereka, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Ia melanjutkan, namun, Islam di sini bukan sekadar nama. Islam adalah kata Arab yang berarti, berserah diri. Sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, hingga Isa atau Yesus, pesan inti mereka semua sama, ajakan untuk berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Esa. Mereka semua adalah Muslim dalam arti bahasa. Islam yang dibawa Nabi Muhammad adalah penyempurnaan dan penutup dari risalah universal yang sama. Jadi, Tuhan tidak menciptakan banyak agama, melainkan menurunkan satu pesan universal yang kemudian diinterpretasikan berbeda oleh manusia seiring waktu. Kata-kata itu menghantam kesadaran mereka seperti ombak yang dahsyat. Bagaimana mungkin sebuah kebenaran universal tersimpan dalam sebuah kata yang begitu sering mereka dengar namun tak pernah mereka pahami maknanya secara mendalam. Malam itu, saat moderator mengumumkan waktu telah habis, tak ada tepuk tangan yang riuh. Yang ada hanyalah keheningan panjang yang khusyuk. Auditorium yang tadinya penuh dengan bisik-bisik dan ketegangan, kini senyap seolah semua energi telah tersedot ke dalam pusaran perenungan. Masing-masing dari mereka mencoba memahami gejolak perasaan yang kini memenuhi hati dan pikiran mereka. Di malam yang sunyi itu, banyak hati yang berbisik dalam doa, Tuhanku, jika ini adalah kebenaran-Mu, maka bukakanlah hatiku untuk menerimanya. Para penonton berjalan keluar dari auditorium bukan dengan semangat kemenangan atau kekalahan, melainkan dengan langkah yang lebih lambat, dengan kepala tertunduk dalam pemikiran. Kabar mengenai debat sengit di universitas itu menyebar seperti api. Rekamannya viral di media sosial. Berita itu menjadi buah bibir di kantor, kafe, hingga ruang keluarga. Sebagian orang tak percaya, namun lebih banyak lagi yang penasaran dan mencari rekaman lengkapnya. Forum-forum online meledak dengan diskusi. Grup-grup studi di kampus dibentuk hanya untuk membedah kembali setiap argumen yang disampaikan malam itu. Banyak yang marah, tidak sedikit yang bimbang, namun ada pula yang mulai bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini mereka telah melewatkan sesuatu yang amat penting. Diskusi mengenai perbandingan agama meningkat drastis. Kini, rekaman debat itu bukan lagi sekadar tontonan, tetapi telah menjadi sebuah simbol baru, simbol bahwa kebenaran harus dicari dengan akal sehat dan hati yang bersih, bukan dengan warisan turun-temurun semata. Cahaya logika dan iman yang terpancar dari panggung itu kini bangkit dan menyinari siapapun yang tulus mencarinya. Allah telah menyingkap tabir keraguan dan menuntun hati-hati yang bersih menuju pemahaman. Sejarah mencatat, bukan cemoohan atau paksaan, melainkan kejujuran dalam berpikir yang membawa manusia pada cahaya kebenaran. Kebenaran tak akan pernah bisa dibungkam untuk selamanya, ia akan selalu menemukan cara untuk bersinar, bahkan di panggung yang paling modern sekalipun. Terima kasih telah menonton sampai akhir, semoga cerita ini dapat menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua dalam perjalanan mencari keyakinan.
Jangan lupa ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya di channel kami. Sampai jumpa.